Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemi Astiadi. NPM saya 40622100034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang warehouse to store product. Oke, yang pertama pada tabel. Di sini ada tabel product inventory. Di situ ada kolom ID, product ID, supplier ID, rack ID, quantity, sama date add. Pada kolom ID ada 3 baris, yaitu 1, 2, dan 3. Seterusnya juga sama. Terus yang tabel produk itu ada 3 kolom. Yang pertama product ID, product name, sama expired date. Terdiri dari 3 baris juga sama. Yang product ID 1, 2, 3. Terus yang product name itu ada obat A, obat B, dan obat C. Untuk obat A, expired date-nya yaitu 2023 bulan 12 tanggal 31. Terus yang obat B 2023 bulan 11 tanggal 15. Terus yang obat C 2024 serta tanggal 20 bulan 3. Nah, kemudian untuk tabel rack itu ada rack ID sama rack name. Di rack ID ada 2 baris, yaitu baris pertama dan kedua. Untuk rack name-nya saya memasukkan rack 1 dan rack 2. Nah, selanjutnya pada tabel supplier terdiri dari supplier ID, supplier dan supplier name. Untuk supplier ID ada 2 baris, yaitu baris 1 dan 2 serta supplier name-nya penyuplai X dan penyuplai Y. Lanjut. Untuk R diagram. Pertama, ya dimulai dari produk nih. Ada 3 kan, ada 3 bagian. Ada product ID, product name, sama expired date. Terus lanjut ke samping, produk inventory, ada quantity. Kenapa ada quantity saja? Karena sudah dibagi-bagi pada yang lain. Contohnya di supplier nih, ada supplier ID sama supplier name. Terus di rack ID sama rack name. Ini implementasi SQLite-nya. Pertama ada buat tabel, create table product, lanjut masukkan primary key-nya, terus varchar sama expired date. Terus yang tabel supplier tuh create table supplier, masukin primary key serta masukin buat supplier name-nya varchar-nya 100. Buat tabel rack ada primary key-nya rack ID, terus varchar-nya rack name. Lanjut buat tabel produk inventory. Nah, itu ada banyak ya, ada product ID, ada ID, terus ada supplier ID, ada rack ID, quantity, terus date add. Nah, untuk ID, product ID, supplier ID, sama rack ID, sama quantity itu termasuknya integer kecuali ID, yaitu primary key-nya. Lanjut. Nah, contoh query mengambil semua produk itu dimasukkan select from product. Mencari produk berdasarkan nama, tinggal kita masukkan aja kita mau cari produk apa. Contoh buat produk obat A, select from product where product name, masukin contoh obatnya, kita ambil obat A. Terus begitu juga selanjutnya. Untuk mengambil produk rack, kita ambil contoh satu rack ID yang pertama, select from product inventory where rack ID, masukkan rack 1. Begitu pula selanjutnya buat supplier, sama seperti di contoh pada rack. Nah, ini di sini kita memasukkan product name nih. Nah, product name kita kan ada obat tuh. Jadi kita masukkan produk.
jadi keluarnya 3 langsung, obat A, obat B, dan obat C. Terus yang tabel ini, kalau kita mau masukkan salah satunya, contoh untuk obat A produk name-nya, nah maka tampilannya akan ada obat A. Lanjut. Nih, untuk seterusnya obat B dan obat C. Nah, ini untuk tadi ya masukin supplier keluar tuh. Ini kalau kita pilih supplier yang kedua. Nah, ini kalau mau masukkan expire date-nya untuk produk kita tertera pada hasilnya ada. Oke, lanjut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.